fakta adanya buzzer menunjukkan ada yang piara. Karena buzzer ini mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang. Ada buzzer yang dosen. Jangan lupa ada anak PKI namanya Ribka Ciptaning, pernah dengar gak? Yang menulis buku Bangga Jadi Anak PKI, dan dia itu adalah pengurus PDIP. Sekularisme inilah yang memberikan kesempatan kepada komunis untuk bisa masuk dalam medan persaingan politik di Indonesia ini. Tapi fakta adanya buzzer menunjukkan ada yang piara. Karena buzzer ini mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang. Ada buzzer yang dosen. Dosennya ya standar saja. Pak Joko, Pak Presiden, saya peringatkan, Fir'aun yang kuat, gagah perkasa pun tumbang hancur. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Buzzer RP adalah PKI gaya baru. Buzzer RP merupakan gaya baru dengan melakukan fitnah dan juga caci maki terhadap ulama dan tokoh bangsa. PKI gaya baru adalah buzzer, ngaku paling penegak Pancasila tapi merongrong agama. Tokoh-tokoh utama agama dan juga tokoh-tokoh utama bangsa pun difitnah serta dicaci maki. Begitu kata tokoh Papua Chris Wamena di akun Twitternya @putrawadapi. Kata Chris, buzzer itu tidak pernah mengkritik korupsi bansos yang dilakukan oleh politisi PDIP. Utang menumpuk, ekonomi dan demokrasi hancur pun mereka tidak peduli. Ia juga mengingatkan bahaya buzzer yang dapat merusak bangsa. Kita yang cinta agama, Pancasila dan NKRI harus waspada dengan buzzer RP ini. Begitu jelasnya. Politikus senior Partai Amanat Nasional, Amin Rais mengatakan semenjak dulu Islam beserta halakohnya berdiri dalam keadaan teratur dan juga aman. Dari dulu Islam beserta dengan berbagai halakoh di dalamnya adalah hal yang ajab
atau aman, tulis Amin Rais di akun Twitternya. Kemudian katanya muncul paham komunis yang mengadu domba Islam dengan holokohnya hingga terjadi perpecahan di tengah umat. Sebab PKI melihat holokoh itu sebagai peluang untuk adu domba. Hanya PKI beserta anasir-anasirnya saja yang melihat itu sebagai sebuah peluang untuk mengadu domba umat. Dia menilai sekarang influencer dipakai PKI untuk melakukan adu domba melalui media sosial. Mereka seperti buzzer yang dibayar untuk propaganda di dunia maya. Sekarang anasir PKI menggunakan tangan sosmed influencer. Umat jangan terpengaruh, tetap dalam semangat ukhuwah. Demikian kata Amin Rais. Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon juga berkicau di media sosial Twitter soal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kali ini, anggota DPR asal Dapil Jawa Barat itu mengklaim PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah. Dari dulu PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah, playing victim dan berusaha menempatkan diri sebagai korban. Anggota Komisi 1 DPR ini juga lebih lanjut mengatakan para pengikut PKI berkali-kali mau memberontak dan melakukan kudeta, namun selalu gagal. Fadli kemudian mengajak warganet menanti serangan para pendemo bayaran atau buzzer yang tidak suka dengan kicauan itu. Padahal berkali-kali mau berontak dan kudeta, gagal terus. Nah yuk kita lihat komen-komen dari buzzer RP yang pro PKI, habis saya tweet ini. Fadli juga mengatakan kicauan akun namaku Anissa dalam unggahannya bahwa fakta sejarah PKI diubah lewat Wikipedia. Warganet waspada pemutarbalikan sejarah. Untuk diketahui, tagar boykot Wikipedia sempat menjadi tren Twitter pada waktu lalu. Tagar tersebut dipicu adanya keterangan dari Wikipedia soal pembantaian di tahun 1965-1966. Indonesia Corruption Watch membongkar besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk membayar buzzer dan juga influencer. Tidak tanggung-tanggung, anggarannya pun mencapai 90 miliar rupiah. Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadila mengkritik besarnya anggaran yang digelontorkan untuk para penjaga maya itu. Dia menyebut penggunaan buzzer dan influencer mirip apa yang dilakukan di sejumlah negara komunis seperti di Rusia dan juga Cina. Tugasnya adalah membela, mengkampanyekan, membangun citra hingga memprovokasi. Hal ini dapat menurunkan kualitas dari demokrasi. Sebenarnya bukan hanya menurunkan, tetapi telah menjadi penyakit dari demokrasi sendiri, melanggengkan budaya politik transaksional, premanisme, serta menghalalkan kebohongan dan kecurangan dalam berpolitik. Rizal juga menyebut penyakit buzzer dan influencer sangat berbahaya. Di negara komunis seperti Rusia dan Cina, buzzer serta influencer dapat disetarakan dengan Departemen Agitasi dan Propaganda atau Agitprop Partai Komunis.